Yang manunggal jati mulai malam ini ada berapa orang? Nah, panjenengan manunggal jati malam ini. Panjenengan manunggal jati. Bapaknya juga manunggal jati. Nah, manunggal jati. Iya. 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 Nah, sama Pak Dadang juga malam ini 4 orang. Yang dari kemarin panjenengan ya. Artinya panjenengan berlima itu sudah sampai di tahapan yang paling sulit. Ya. Tahapan paling sulit adalah manunggal jati. Tahapan paling rumit adalah manunggal jati. Dan saya tidak minta apa-apa sama panjenengan. Saya cuma minta kesungguhan panjenengan. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh, tidak ada yang sulit, tidak ada yang rumit. Lawang tentang dirinya sendiri gitu. Tentang dirinya sendiri, bukan tentang yang lain kan. Yang saya minta panjenengan bersungguh-sungguh. Nah, tahapan manunggal jati adalah tahapan yang paling sulit, paling rumit. Dan tidak semua orang itu bersedia membimbingkan tentang itu pada panjenengan. Karena saking rumitnya, saking sulitnya. Nah, terus pertanyaan saya buat panjenengan yang manunggal jati sejak kemarin. Panjenengan mengalami kesulitan apa tidak? Kesulitannya kadang nggak bisa menggiring terus. Mana ada sistem menggiring itu, mana ada, kan nggak ada. Nah, berarti jenengan salah paham nih. Lah, yang mulai manunggal jati malam ini mengalami kesulitan apa tidak? Bener. Mengalami kesulitan apa tidak panjenengan? Boten. Bener loh ya. Nah, ini rumit sekali. Ya, ini rumit sekali loh. Kalau panjenengan yakin tidak mengalami kesulitan, ya saya seneng banget gitu loh. Saya seneng banget. Tapi kalau sampai mengalami kesulitan atau ada yang belum dipahami, nah saya minta tolong nih sama panjenengan. Bertanyalah. Yang seharusnya minta tolong kan panjenengan. Nah, sekarang saya berbalik biar saya ngalah gitu loh. Ya, saya yang mengalah. Kalau sampai mengalami kesulitan, kalau sampai mengalami kerumitan, saya minta tolong sama panjenengan. Bertanyalah. Jangan diam saja. Nanti panjenengan tersiksa sendiri kalau diam saja. Karena tahapan manunggal jati adalah tahapan paling sulit, tahapan paling rumit. Nah ya, tahapan paling sulit, tahapan paling rumit. Tapi tidak mustahil. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh, panjenengan tidak akan mengalami sulit. Saya percaya gitu loh. Saya percaya itu. Asalkan bersungguh-sungguh tidak akan mengalami kesulitan. Namun, kalau sampai mengalami kesulitan, saya minta tolong sama panjenengan untuk bertanya. Khususnya ketika saya menyediakan waktu. Gitu ya. Khususnya saya menyediakan waktu. Soalnya tadi saya lihat waktu sore tadi ada yang bertanya di dapur gitu. Ada yang bertanya di dapur. Nah, berarti kan ada yang mengalami kesulitan tuh. Kenapa ketika saya nanya jenengan diam saja? Itu loh. Yang saya itu nggak habis pikir itu. Gitu. Sebenarnya panjenengan kesini itu belajar sama siapa? Belajar bareng sama saya apa belajar sendiri? Ketika saya menyediakan peluang untuk bertanya, panjenengan tidak bertanya. Tapi di luar itu, panjenengan bingung. Lah terus gimana itu? Coba. Ini rumit loh ya, ini rumit. Bisa tanya. Bentar, ini yang 4 ini. Coba. Nah ini sistemnya saya balik. Jadi saya yang minta tolong loh ya. Saya yang minta tolong.
Kalau sampai mengalami kesulitan atau ketidakpahaman, saya minta tolong bertanyalah. Jangan diam saja. Nanti panjenengan tersiksa sendiri. Karena tahapan manunggal jati itu tahapan paling tinggi, tahapan paling sulit, tahapan paling rumit. Dan tidak semua orang itu bisa berjalan sendiri. Nah, tidak semua orang bisa berjalan sendiri, dibutuhkan teman di situ. Dan teman yang dibutuhkan, teman yang harus sudah sampai di situ gitu. Nggak asal teman. Nah, setiap teman yang sudah sampai di situ belum tentu mau menemani perjalanan ini karena saking rumitnya, saking sulitnya. Lah untuk panjenengan yang manunggal jati sejak kemarin, apa yang mau ditanyakan coba? Kesulitan saya untuk merasakan manunggalnya yang dari otak ke jantung sampai ke hotspot, titik yang lain itu saya tidak bisa merasakan. Sebetulnya kadang hilang, kadang ada gitu, kadang hilang terus gitu, nggak bisa. Ya berarti panjenengan bisa merasakan. Lawang tahu hilang, ya kan? Lah itu tahu hilang itu? Hilang pas kadang patah, berikutnya nggak ketemu. Namanya juga orang sedang belajar. Nah kalau selalu bisa berarti sudah ahli. Namanya orang belajar ya seperti itu. Di dalam manekung, di dalam gembleng, kalau sudah sampai di tahapan keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati, berarti semua pencarian itu sudah selesai, nah, Pak ya. Semua pencarian, kalau panjenengan pernah mencari sesuatu, ketika panjenengan mencapai tahap keempat, yaitu manunggal jati, berarti pencarian itu sudah selesai. Pencarian itu sudah panjenengan ketemukan. Artinya pencarian itu sudah selesai. Kalau panjenengan punya pertanyaan, maka jawabannya sudah panjenengan temukan. Artinya pertanyaan pun sudah selesai. Tapi saya belum menemukan apa yang saya cari, Pak Web. Tetapi saya belum mendapatkan jawaban yang saya pertanyakan, Pak Web. Sekarang saya nanya, usia panjenengan berapa? Panjenengan yang paling muda berapa? 41. Di antara 5 orang, yang paling muda usianya 41 loh ya. 41 tahun panjenengan lupa diri. 41 tahun panjenengan enggak tahu diri. Bagaimana mungkin? Hanya beberapa menit panjenengan patrap samadhi manunggal jati minta tahu apa yang panjenengan cari. Minta mendapatkan apa yang panjenengan tanyakan. Lawang apapun yang panjenengan cari itu sesungguhnya jati diri panjenengan sendiri. Apapun yang panjenengan pertanyakan itu sesungguhnya jati diri panjenengan sendiri. Dan selama 41 tahun panjenengan tidak tahu diri gitu. Satu. Yang kedua, jati diri manusia hidup adalah secara awam
disebut-sebut sebagai kitab Lauhul Mahfud. Ya, secara awam disebut-sebut sebagai kitab Lauhul Mahfud. Kitab Lauhul Mahfud yang bisa menyentuh itu adalah hidup kita. Yang bisa membuka itu adalah hidup kita. Yang bisa membaca juga hanya hidup kita. Nah, untuk bisa menyentuh, membuka, membaca kitab suci Lauhul Mahfud, hidup kita ini butuh manunggal dengan 4 pirantinya, dengan 4 pembantunya, yaitu sedulur papat atau kawulonya. Setelah hidup kita manunggal dengan kawulonya, setelah hidup kita manunggal dengan 4 pirantinya atau 4 pembantunya, maka dibutuhkan diam. Walaupun hidup kita sudah manunggal dengan kawulanya, sudah manunggal dengan pirantinya atau 4 pembantunya, kalau tidak diam tetap hidup kita tidak bisa menyentuh, membuka, dan membaca kitab Lauhul Mahfud. Sebab karena itu dibutuhkan diam. Dengan diam berarti hidup tidak terhambat, hidup tidak terganggu. Untuk bisa diam, suka tidak suka harus menghentikan pencarian. Harus menghentikan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa pencarian dan pertanyaan itu harus dihentikan? Karena sudah ketemu, sudah dapat. Tinggal menyaksikan. Lah, untuk bisa menyaksikan, kan kitab Lauhul Mahfud harus tersentuh, harus dibuka, harus dibaca. Kalau kitab Lauhul Mahfud ini belum tersentuh, bagaimana kita bisa menyaksikan? Kesimpulannya, Patrap Samadhi Manunggal Jati adalah diam. Diam ini berarti tidak mencari, kan? Kalau mencari namanya tidak diam. Diam ini berarti tidak bertanya, kan? Kalau bertanya berarti tidak diam. Jadi ketika panjenengan melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati, jangan coba-coba mencari-cari. Jangan coba-coba mencari-cari. Atau mengalami sesuatu hal, kemudian panjenengan bertanya-tanya. Atau tidak mengalami suatu hal, panjenengan bertanya-tanya. Kalau itu panjenengan lakukan, berarti panjenengan belum diam. Tidak diam. Kalau itu panjenengan lakukan, berarti panjenengan belum diam dan tidak diam. Buktinya, lah masih bertanya. Misal contoh, di dalam samadhi. Kok di batuk saya belum ada sesuatu? Lah itu bertanya. Hah? Apa yang dimotivasikan tadi kok di batuk saya nggak ada, di tenggorokan saya nggak ada, di dada. Nah itu bertanya. Atau di dalam patrapnya,
mencari-cari sesuatu yang dimotivasikan tadi yang katanya di sini itu mana? Gimana itu menurut panjenengan? Menurut panjenengan itu sudah diam belum? Nah. Jadi agar supaya patrap samadhi manunggal jati panjenengan mulus, lancar, sesuai yang dimotivasikan, panjenengan harus diam, menghentikan semua pencarian, menghentikan semua pertanyaan. Di dalam prakteknya, patrap samadhi manunggal jati itu kan sistem menunggu. Sistemnya sistem menunggu. Kenapa kok menunggu? Lawang yang berjalan, yang melakukan perjalanan, itu kan bukan jasad kita, bukan raga kita. Secara awam disebut sebagai mi'rad. Mi'rad adalah perjalanan ruh. Nah, karena ruhnya yang sedang berjalan, berarti jasadnya kan harus diem. Jasadnya harus diem, nggak ikut-ikutan berjalan. Gitu. Nah, kalau jasadnya, raganya tidak diam, tidak akan mungkin raga kita bisa merasakan perjalanan ruh. Karena ruh itu halus, halusnya halus, super halus. Itu ruh. Sebab karena itu, kita cukup diam menunggu. Diam menunggu, nggak perlu ngapa-ngapain. Diam menunggu. Dan apa yang dimotivasikan tentang 7 titik diri, itu akan muncul dengan sendirinya. Akan terlalui dengan sendirinya. Nah, kalau udah sampai, kan dapat rasanya. Lah tinggal sadari aja, oh berarti saya sudah nyampe di sini. Sesuai motivasi berarti saya sudah nyampe di sini. Lah terus diam lagi nunggu. Nanti ngalami lagi, oh berarti saya sudah sampai di sini. Terus diam lagi nunggu. Dapat lagi, oh berarti saya sudah nyampe di sini. Tinggal gitu aja, tinggal AO gitu aja. Nah, panjenengan enggak. Ada sesuatu, padahal sesuatu itu belum jelas, belum pasti, panjenengan sudah bertanya, sudah nebak. Apa ini ya? Artinya panjenengan enggak diam gitu loh. Panjenengan tidak diam. Ada gremet-gremet di batuk, jenengan udah nebak-nebak. Kok rasanya beda ya seperti yang dimotivasikan. Motivasinya seperti itu, tapi kok rasanya kok gremet-gremet. Gremet itu padahal itu semut itu, tapi jenengan tebak-tebak udah. Udah jenengan tebak-tebak, udah jenengan tanya-tanya udah. Ya biar. Lah terus letak diamnya di mana? Sebelum patrap samadhi manunggal jati, panjenengan 3 hari 3 malam melakukan patrap samadhi mijil sowan. 3 hari 3 malam loh. Panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah. Yang ketiga-tiganya itu bertumpu atau bertengger
di atas Wahyu Pancalaku. Saya ulang. Selama 3 hari 3 malam sebelum patrap samadhi manunggal jati, selama 3 hari 3 malam panjenengan itu melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah. Dan ketiga-tiganya itu berdiri di atas Wahyu Pancalaku. Maka Wahyu Pancalaku di dalam patrapnya adalah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan dan mempersilahkan kuasa Tuhan. Ingat enggak? Lah kalau panjenengan sudah pasrah kepada Tuhan, apapun keputusan Tuhan sudah panjenengan terima ya. Lah terus kuasa Tuhan, apapun bentuk kuasa Tuhan sudah panjenengan persilakan. Terus panjenengan mau apa? Coba kira-kira panjenengan mau apa? Kalau sudah seperti itu. Nah sekarang panjenengan sudah sampai di tahapan keempat. Yaitu patrap samadhi manunggal jati. Kok tidak diam? Berarti sia-sia loh panjenengan 3 hari 3 malam melakukan kepasrahan kepada Tuhan. Sia-sia loh. Panjenengan sudah berjuang untuk bisa pasrah totalitas, untuk bisa menyerahkan diri panjenengan secara totalitas kepada Tuhan. Apapun keputusan Tuhan diterima selama 3 hari 3 malam itu. Bagaimanapun bentuk kekuasaan Tuhan sudah panjenengan persilahkan. Maka mayoritas Tuhan kita maknai maha segalanya. Nah kalau sudah seperti itu, adakah sesuatu alasan yang membuat panjenengan tidak bisa diam? Kalau sudah seperti itu. Tidak ada alasan satupun yang bisa membuat panjenengan tidak diam, itu enggak ada. Agar supaya panjenengan lebih klik, akan saya motivasikan langsung dari saya tentang patrap samadhi manunggal jati. Pertahankan, perhatikan baik-baik. Bukan berarti saya tidak percaya kalau panjenengan tidak mengalami kesulitan ya. Ada 3 singgasana Tuhan di dalam diri setiap manusia hidup. Tidak peduli itu manusianya siapa dan bagaimana. Tidak peduli. Tiga singgasana Tuhan di dalam diri setiap manusia hidup ini lebih viral disebut-sebut sebagai Baitul Makmur. Yang sering saya
bahasakan dengan sangat sederhana sebagai otak atau pikiran. Itu bahasa paling sederhana daripada Baitul Makmur. Baitul Makmur, otak atau pikiran manusia hidup, itu sesungguhnya singgasana Tuhan. Ketika Tuhan itu menciptakan apapun. Ketika Tuhan itu menciptakan sesuatu, dia bersinggasana di dalam Baitul Makmur, yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai otak atau pikiran. Paham jenengan? Paham belum? Kalau belum paham saya ulang lagi nih. Paham belum? Halo Pak? Pak? Paham. Jangan ngelamun loh Pak, jangan ngelamun loh. Panjenengan harus memperhatikannya baik-baik. Saya ngomong ngotot jenengan kemana? Paham nggak tadi? Yang kedua, singgasana Tuhan yang kedua viral disebut sebagai Baitul Muharram, yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai hati atau batin. Tidak ada yang lebih sederhana dari itu, daripada Baitul Muharram. Baitul Muharram, hati atau batinnya manusia, adalah singgasana Tuhan kedua. Ketika Tuhan itu memelihara apapun yang sudah diciptakan. Ini paham belum? Paham? Bisa paham nggih? Pak Brebes? Bisa paham? Jangan ngelamun loh Pak, tolong jangan ngelamun Pak ya. Jangan ngelamun. Yang ketiga, singgasana Tuhan yang ketiga viral disebut-sebut sebagai Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang juga sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai kelamin atau syahwat. Ingat, jangan salah paham tentang syahwat ini ya. Syahwat yang dimaksud di sini adalah keinginan, bukan seks. Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang saya bahasakan dengan sederhana sebagai kelamin atau syahwat ini adalah merupakan singgasana Tuhan yang ketiga. Ketika Tuhan itu menyempurnakan apapun yang dia pelihara. Klik nggih. Yang kedua, ada 7 titik dimensi di dalam diri manusia hidup. Nggak peduli itu manusia apapun, nggak peduli. Artinya setiap manusia hidup itu mempunyai 7 titik dimensi atau 7 lapis partikel. Masing-masing sebagai berikut. Titik pertama adalah titik hotspot cakra otak. Titik hotspot cakra otak ini merupakan portal atau pintu gerbang memasuki singgasana Baitul Makmur, otak atau hati atau pikiran. Yang kedua, titik
Kundalini Nang. Dan yang ketiga, titik Kundalini Neng. Titik Kundalini Nang dan Neng ini merupakan pembatas antara singgasana Baitul Makmur dan singgasana Baitul Muharram. Jadi singgasana ke-1, singgasana Tuhan yang ke-1 dengan singgasana Tuhan yang kedua itu dibatasi titik Kundalini Nang dan Neng. Yang keempat adalah titik hotspot cakra jantung. Titik hotspot cakra jantung ini adalah portal atau pintu gerbang untuk memasuki singgasana Baitul Muharram. Yang kelima adalah titik Kundalini Neng. Yang keenam adalah titik Kundalini Neng ya, Neng. Dan yang keenam adalah titik Kundalini Nung. Titik Kundalini Neng dan titik Kundalini Nung ini merupakan pembatas antara singgasana Baitul Muharram dan singgasana Baitul Muqaddas. Dan yang ketujuh adalah titik hotspot cakra kelamin. Lah, titik hotspot cakra kelamin ini merupakan portal atau pintu gerbang untuk memasuki singgasana Tuhan ketiga, yaitu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Paham? Dikarenakan 7 titik ini merupakan partikel, 7 titik ini merupakan dimensi kehidupan, berarti ada keadaannya, di setiap titiknya itu ada keadaan. Nah, dan setiap keadaannya berarti memiliki rasa dan perasaan yang berbeda-beda. Tidak sama maksudnya. Rasanya keadaannya itu berbeda-beda. Di antara 1 titik sampai titik ke-7 ini. Berbeda-beda. Dikarenakan itu adalah dimensi. Paham? Supaya panjenengan tidak bingung, maka saya akan menggunakan 1 contoh sampel saja. Selama ini kan saya menggunakan berbagai macam kacamata kan. Semua kacamata yang ada itu saya gunakan. Maksud saya supaya panjenengan tidak kesulitan gitu loh. Makanya saya menggunakan berbagai macam kacamata sudut pandang. Dan beraneka ragam bahasa. Maksudnya supaya panjenengan tidak kebingungan. Namun dalam kenyataannya panjenengan malah luweh bingung di situ. Nah, sekarang saya hanya akan menggunakan 1 kacamata saja. Yang pertama adalah rasa keadaan titik hotspot cakra otak. Titik hotspot cakra otak, rasa keadaannya adalah mumet. Satu sudut pandang saja ya. Mumet atau sakit kepala. Kenapa titik hotspot cakra otak kok rasanya mumet atau sakit kepala? Itu menandakan kalau Baitul Makmur atau otak pikiran panjenengan belum terlalu bersih. Kalau otak atau pikiran panjenengan benar-benar bersih, rasanya ya plong.
glondang plong. Klik belum? Yang kedua, rasanya keadaan titik kundalini nang. Nang berarti tenang. Dari istilah ini saja seharusnya panjenengan udah tahu bahwasanya rasanya keadaan titik kundalini nang adalah tenang, karena nang itu maksudnya adalah tenang. Satu kacamata saja saya gunakan. Ayo. Artinya rasanya keadaan titik kundalini nang adalah tenang. Nah, ini duduk perkaranya panjenengan mudeng nggak, tenang itu bagaimana? Nah. Yang ketiga adalah titik kundalini neng. Rasanya keadaan titik kundalini neng. Neng berarti meneng atau diam. Rasanya keadaan titik kundalini neng, karena neng yang dimaksud adalah meneng atau diam, berarti rasanya ya meneng, anteng. Tapi karena panjenengan belum pernah diem sih ya, jadi nggak tahu rasanya diem itu seperti apa. Kalau panjenengan pernah diam, panjenengan pasti tahu rasanya diam itu seperti apa. Rasanya menang itu seperti apa. Ketika panjenengan diam, panjenengan tidur, jadi panjenengan tidak bisa merasakan tidur itu seperti apa. Nah, itu satu kacamata yang saya gunakan. Artinya rasanya keadaan titik kundalini neng adalah meneng atau diam. Soalnya saya menggunakan banyak istilah malah bingung. Nah, iya. Yang keempat, rasanya keadaan titik hotspot cakra jantung. Rasanya titik hotspot cakra jantung adalah besesek atau penuh dadanya itu. Penuh dadanya. Itu satu kacamata yang saya gunakan. Dadanya terasa penuh. Pernah nggak dadanya penuh? Pernah nggak? Nah, ketika bermasalah mungkin, ketika jengkel mungkin, penuh dadanya. Rasanya dada penuh itu seperti apa? Sesek kan? Sesek kan? Napas saja susah kan? Saking penuhnya tuh. Nah, itulah rasanya titik hotspot cakra jantung. Kenapa rasanya seperti itu Pak Web? Itu dikarenakan hati atau batin panjenengan belum bersih. Kalau hati batin panjenengan bersih, rasanya ya plong glondang. Tidak ada apa-apa. Yang kelima, rasanya keadaan titik kundalini ning. Ning berarti hening, sunyi. Artinya, rasanya titik kundalini ning, karena ning itu adalah hening atau sunyi, berarti rasanya ya sunyi. Rasanya hening, rasanya sunyi. Itu kalau saya menggunakan satu kacamata saja. Kemarin malam saya menggunakan banyak kacamata itu, makanya tambah bingung. Kudunya kan malah sederhana ya. Ya kan? Oh,
ketemu langsung bisa ketemu kesimpulannya. Nyatanya malah tambah bingung. Makanya saya sekarang menggunakan satu kacamata saja. Selanjutnya adalah rasanya keadaan titik kundalini nung. Nung berarti nunggal. Nunggal. Nung berarti nunggal. Jenengan tahu nunggal? Istilah lain daripada nunggal itu gancet. Ayo, tahu nggak? Gancet. Gancet. Ini satu kacamata yang saya gunakan ini. Gancet. Istilah lain daripada manunggal adalah gancet. Ini orang Purwakarta tahu gancet? Nyaho? Nyaho. Rasanya keadaan titik kundalini nung dikarenakan nung adalah nunggal, arti maksudnya berarti rasanya titik kundalini nung adalah plong. Pernah mengalami plong belum jenengan? Pernah mengalami kepuasan belum? Plong. Itu satu kacamata yang saya gunakan. Berarti rasanya titik kundalini nung adalah plong. Yang ketujuh adalah rasanya keadaan titik hotspot cakra kelamin. Lah, ini yang tidak bisa dan jangan panjenengan lakukan. Karena saya tahu apa Pak Web? Kelamin atau syahwat panjenengan masih belum bersih. Artinya kalau ini diungkap, panjenengan juga mengetahui wis mesti ngaceng gitu loh. Karena apa? Karena rasanya titik hotspot cakra kelamin adalah ngaceng. Rasanya ngaceng itu seperti apa? Sini dibuka celananya tak cengke. Rasanya seperti apa? Rasanya titik hotspot cakra kelamin yang ngaceng gitu. Nah, rasanya ngaceng tuh piye ya, supaya ndak katanya harus buka celana saya ngaceng-ngaceng ke. Nah, itu kalau satu kacamata yang saya gunakan. Paham nggih? 7 titik rasa keadaannya masing-masing, paham nggih? Dan semuanya itu tidak perlu panjenengan cari. Ndak perlu panjenengan tanya. Ndak perlu panjenengan tebak-tebak. Cukup diam. Menunggu dan akan terlampaui. Karena yang melakukan perjalanan adalah ruh panjenengan, bukan panjenengan. Lah, panjenengan dengan ruh panjenengan itu berbeda. Panjenengan yang saya maksud itu adalah wujud panjenengan. Sedangkan ruh yang saya maksud itu adalah sedulur papat kalimo pancernya panjenengan yang sudah dalam keadaan manunggal jati. Gitu. Paham? Sekarang prakteknya. Lalu prakteknya bagaimana dan seperti apa Pak Web? Prakteknya sebagai berikut. Langkah awal setelah duduk siap melakukan patrap samadhi manunggal jati. Lakukan patrap palunggu bersamaan dengan membaca sabda palungguh jati. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Setelah itu gunakan mata untuk memperhatikan titik hotspot cakra otak. Gunakan hidung untuk mencium titik hotspot cakra otak. Gunakan telinga untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak. Gunakan lidah di dalam mulut kita untuk menikmati rasa dan perasaan titik hotspot cakra otak.
Karena fungsi daripada sedulur papat kita adalah itu. Jadi dengan memperlakukan tempat tinggalnya mereka berempat, maka mereka berempat akan secara bersamaan menuju ke titik hotspot cakra otak. Dan di cakra otak itu ada hidup. Nah, di cakra otak itu ada hidup. Artinya ketika sedulur papat ini menuju ke titik hotspot cakra otak, maka di titik hotspot cakra otak mereka berempat akan manunggal dengan pancernya. Paham? Tidak mencari kan? Tidak mencari dan tidak bertanya kan? Lah tandanya kalau mereka berempat sudah manunggal di titik hotspot cakra otak dengan pancer. Lah tadi udah dibilang mumet atau sakit kepala atau pusing. Itu kan sudah dikatakan tadi. Nah itu rasanya. Artinya kalau panjenengan ketika sedang seperti ini dan menggunakan mereka berempat ini untuk menuju ke titik hotspot cakra otak, kok terasa pusing, mumet, berarti mereka berempat sudah manunggal jati di titik hotspot cakra otak. Gitu. Langkah selanjutnya, artinya, kalau sudah mengalami keadaan mumet, keadaan pusing di dalam kepala, langkah selanjutnya kita gunakan otak kita untuk memikirkan detak jantung yang sudah terkondisikan dari tadi itu loh. Nah, tadi kan sudah dikondisikan kan? Artinya detak jantung itu kan sudah terkondisikan di sini. Jadi ketika kita mengalami mumet atau pusing di kepala, segera gunakan otak untuk memikirkan detak jantung. Tanpa dirancang, ketika otak kita gunakan untuk mikiri detak jantung, maka sedulur papat kalimo pancer yang sudah dalam keadaan manunggal jati di titik hotspot cakra otak tadi itu turun, otomatis turun gitu loh. Karena apa? Karena digunakan untuk mikirin jantung. Ya. Digunakan untuk mikirin detak jantung. Dia secara otomatis akan turun. Dan jangan lupa sebelum sampai di titik hotspot cakra jantung ada titik kundalini nang yang rasa keadaannya tenang. Ada titik kundalini neng yang rasa keadaannya meneng atau diam. Artinya ketika kita menggunakan otak atau pikiran kita untuk memikirkan detak jantung, entah berapa lama waktunya akan mengalami ketenangan, akan mengalami kediaman. Nah, kalau mengalami keadaan diam berarti sudah sampai di titik kundalini nang. Kalau mengalami tenang berarti sudah sampai di titik kundalini nang. Nah, kalau mengalami diam atau menang berarti sudah sampai di titik kundalini nang. Tinggal gitu aja, tinggal nyadarin itu aja. Nggak ada bentuk usaha lain. Lah, momen-momen rasanya keadaan-keadaan ini loh yang panjenengan perlu tahu. Tidak peduli lama atau sebentar. Yang penting jenengan tahu momennya. Gitu. Oh, momen pertama ketika mencapai titik hotspot cakra otak pusing. Momen kedua hanya seperti itu toh. Gitu. Nah selanjutnya ketika mengalami sesek dadanya penuh, jantungnya berdebar, berarti sudah sampai di titik hotspot cakra jantung. Sesuai yang dimotivasikan, kalau sudah seperti itu apa coba selanjutnya? Ubah patrap palungguh menjadi patrap kunci, kan gitu. Kemudian melanjutkan
membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian hentikan patrap kuncinya, pisahkan secara perlahan, dan dia akan turun sendiri. Nggak usah kau rancang itu. Dia akan turun sendiri. Biarin aja. Biarin aja. Nah, di dalam proses ini ingat masih ada 3 titik lagi. Yang masing-masing rasanya titik kundalini ning hening, titik kundalini nung plong, titik hotspot cakra kelamin ngaceng, kan gitu. Nggak perlu kau cari-cari, itu dia akan sampai sendiri gitu loh. Akan sampai sendiri. Juga nggak perlu dipertanyakan. Mau lama mau sebentar itu bukan hal yang penting. Yang penting itu panjenengan mendapatkan momennya, bukan lama atau tidaknya. Nah, kalau momen itu sudah kita dapatkan, panjenengan ingin 1 tahun mengalami keadaan seperti itu, panjenengan bisa membuat. Lah, momennya udah kepegang, gitu loh, udah dikuasai. Paham? Yakin? Awas. Nah, kalau mengalami hal-hal yang lainnya Pak Bet, diem. Nggak usah ngapa-ngapain, diem. Kan sudah tidak mencari, sudah tidak bertanya lagi, diam. Berarti kan diam. Mengalami itu pun tetap diam kan? Mengalami mumet kan kita tetap diam kan? Yang penting kesadaran kita kan sudah klik, oh kita. Ya. Mengalami tenang juga kita tetap diam kan? Jadi dia akan melakukan otomatis sendiri di luar rancangan kita. Kita itu melakukan perjalanan Isra Mi'rajnya itu ada di setelah sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Kemudian menggunakan mereka berempat sesuai fungsinya masing-masing menuju ke cakra otak, itu Isra Mi'raj. Nah, setelah melampaui titik hotspot cakra otak itu sudah mi'raj, sudah nggak ada makhluk yang bisa mendampingi, gitu. Selain hidup itu sendiri, itu sudah perjalanan roh itu. Artinya otomatis. Nah, kita tinggal menunggu momen saja di situ. Oh, momen titik ini seperti ini, momen titik ini seperti ini, momen titik ini seperti ini. Nah, setiap manusia hidup yang sudah menguasai 7 momen dimensi ini, maka itulah wujud dohir kenyataan Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang tidak bisa kita lakukan? Makanya bersungguh-sungguhlah. Ini paling rumit dan tertinggi. Manunggal Jati itu paling tinggi dan paling rumit. Nah, nanti seluruh laku panjenengan itu setirnya itu Manunggal Jati ini, setirnya itu. Jadi apapun yang patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah, mau panjenengan jadikan apa, mau panjenengan arahkan kemana, itu setirnya itu Manunggal Jati ini loh nantinya. Jadi panjenengan harus benar-benar menguasai di situ. Lah, patrap samadhi Manunggal Jati ini, kelakuan patrap samadhi Manunggal Jati ini akan dibantu oleh kelakuan panjenengan di luar patrap samadhi Manunggal Jati. Ya. Dia akan dibantu di situ. Di luar patrap samadhi Manunggal Jati, itu kelakuan panjenengan bagaimana? Sesuai apa yang saya motivasikan apa enggak? Nah, motivasinya di luar patrap samadhi Manunggal Jati apa coba? Menikmati rasanya kelakuan
dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah itu yang bisa mendukung patrap samadhi manunggal jati. Artinya semakin banyak gerak-gerik panjenengan yang berhasil panjenengan nikmati rasanya, patrap samadhi manunggal jati panjenengan semakin mudah gitu loh. Ketika duduk santai, ketika makan, minum, medang, rokok, ketika bergerak, berjalan, ketika menuju toilet, ketika tidur, ketika bangun dari tidur, apapun itu. Nikmati rasanya dengan kesadaran cinta, kasih sayang hidup panjenengan. Itu yang bisa mendukung patrap samadhi manunggal jati panjenengan. Jadi kelakuan apapun yang gagal panjenengan nikmati rasanya itu pasti akan muncul ketika panjenengan sedang patrap samadhi manunggal jati. Nah, kemunculannya itu memungkinkan panjenengan bertanya, memungkinkan panjenengan mencari-cari kemunculannya. Oke. Klik ya. Awas. Pak Dadang, paham? Ya, lakukan itu ya. Terutama ketika hendak tidur dan bangun dari tidur. Ini utama itu. Paling utama. Jadi apapun gerak-gerik yang gagal kita nikmati rasanya, itu akan kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur. Dan kelakuan kita yang akan terlakukan itu akan tertata ketika kita melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah bangun dari tidurnya. Itu menentukan banget. Nah nanti kalau manunggal jati ini sudah terpertahankan secara langgeng dan abadi, monggo kerso bebas, terserah jenengan. Tapi sebelum itu panjenengan harus berjuang dulu, sampai menjadi master manunggal jati, sampai menjadi ahlinya manunggal jati. Paham lo ya? Panjenengan bapaknya paham nggih? Jadi jangan nyari-nyari lagi nggih. Jangan bertanya wis anggen nyoh ngono lho. Nyoh. Penak-penak. Mung karek nyoh ae kok. Lah di sini ending. Endingnya dikarenakan panjenengan masih dalam tahapan belajar, kan tidak menutup kemungkinan tuh ya. Namanya juga orang masih belajar. Tidak menutup kemungkinan. Semisal contoh, ketika panjenengan sedang melakukan patrap samadhi manunggal jati, mengalami sesuatu yang teramat sangat dan panjenengan merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Jangan pernah lupa panjenengan punya pusaka. Pusakonya apa? Pusakanya apa? Wahyu panca laku. Gunakan itu. Gunakan itu. Tapi jangan sekali-kali menggunakan wahyu panca laku di dalam keadaan manunggal jati kalau panjenengan mampu. Nah, kalau panjenengan benar-benar tidak mampu nih, benar-benar tidak mampu loh ya. Gunakan wahyu pancalaku karena itu senjata kita, itu pusaka kita. Pusaka kita adalah wahyu pancalaku. Ketika mengalami sesuatu yang teramat sangat dan saya tidak mampu menghadapinya Pak Web, caranya menggunakan wahyu pancalaku bagaimana? Ini contoh dari saya. Wahyu pancalaku adalah pertama, pasrah kepada Tuhan.
kedua, menerima keputusan Tuhan. Dan yang ketiga, mempersilahkan kuasa Tuhan. Ini sudah melampaui batas loh ya. 3 saja sudah melampaui batas. Melampaui batas kewajaran maksudnya. Tidak semua makhluk hidup mampu di situ. Tidak semua makhluk hidup berani di situ. Ini contoh dari saya. Tuhan, aku rindu sama kamu. Selama ini saya tersesat-sesat. Mondar-mandir, tersesat ke sana, tersesat ke sini. Saya sudah habis-habisan, saya sudah nggak punya akal, saya sudah nggak punya tenaga, saya sudah nggak punya modal. Tapi saya rindu sama kamu Tuhan. Saya ingin manunggal denganmu. Saya ingin kembali kepadamu. Maka aku serahkan jiwa ragaku. Aku serahkan anak istriku. Aku serahkan keluargaku. Aku serahkan harta bendaku. Nek rumangsa duwe harta benda. Aku serahkan kepentinganku, kebutuhanku, keperluanku. Semuanya Tuhan aku serahkan kepadamu. Apapun keputusanmu tentangku ini, silahkan. Aku terima. Silahkan. Nyatanya aku enggak kuat Tuhan. Pinggangku mau patah Tuhan. Aku enggak kuat tapi aku rindu gitu loh. Iya. Itu loh caranya menggunakan wahyu pancalaku ketika panjenengan mengalami ketidakmampuan di saat patrap samadhi. Hanya orang-orang munafik yang tidak akan meneteskan air mata ketika dia melakukan wahyu pancalaku. Gunakan bahasa panjenengan sendiri. Itu contoh dari saya itu seperti itu. Tapi gunakan bahasa panjenengan sendiri yang panjenengan sendiri paham. Tidak perlu bahasa Jawa. Orang Sunda pakai bahasa Sunda. Orang Brebes pakai bahasa Brebes. Orang pakai bahasa sendiri yang kira-kira panjenengan paham sendiri gitu loh. Jangankan bahasa Sunda, bahasa Brebes, bahasa Tegal. Bahasa nggak jelas saja Tuhan tahu. Bahasa nggak jelas itu kan bahasa apa? Tuhan tahu. Tapi kalau menggunakan bahasanya sendiri kan lebih ngenok kan, lebih ngenok. Nah, ketika menggunakan wahyu pancalaku, gunakan bahasa yang panjenengan sendiri paham. Oke, klik. Untuk yang lain yang mungkin masih dalam tahapan pertama yaitu patrap samadhi mijil sowan, atau di tahapan kedua yaitu patrap samadhi mijil sampurno, atau di tahapan ketiga yaitu patrap samadhi mijil toto lenggah. Apakah panjenengan mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan? Ayo. Ada enggak yang mengalami kesulitan yang selain di Manunggal Jati ini? Ya, panjenengan di patrap apa? Patrap samadhi mijil toto lenggah. Mengalami kesulitan apa, Bu? Pertama, pembuka plongnya. Terus keduanya nggak ada plong sama sekali. Lah terus? Saya relax dulu. Terus itu Mas Ahmad. Terus? Udah plong. Ya berarti itu bukan kesulitan atau Bu? Ibu teh. Ada yang mengalami kesulitan? Saya tadi lupa. Lupa apa itu? Lupa makan? Bukan. Oh, bukan. Habis mijil patrap samadhi mijil sampurnanya, lupa langsung palunggo. Nah, enggak diulangin aja. Kok bisa lupa begitu, bagaimana itu? Terus yang disempurnain apa itu? Yang kedua, pertama enggak.
Tapi itu bukan kesulitan namanya. Yang saya tanyakan adalah kesulitannya. Kalau mengalami kesulitan, ada enggak? Enggak ada yang mengalami kesulitan, enggak ada ya. Ini mbaknya dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Sendiri apa sama? Oh, sendiri. Kalau ibunya ini dari mana ya? Oh, yang dari Lampung yang baru datang tadi ya? Oh ya. Oh, kemarin. Kemarin yang oh ya. Ya. Dari datang kemarin ya, Lampung. Sama sendiri. Oh, sama suami. Iya. Panjenengan Dia sendiri yang mau berangkat, cuman kan sendiri takut juga kan dikawal akhirnya. Sama-sama belajar lah. Ya bagus lah. Kenapa kok sampai istrinya yang nekat lebih dulu? Harusnya kan panjenengan yang nekat lebih dulu. Karena di sana itu ya repot. Repot. Sih ya. Karena orang tani lagi keadaan musim kayak kopi apa gitu. Repot. Jadi udah ditinggalin masa bodoh. Karena dia yang ngebet betul tiap hari. Akhirnya repot pun ditinggal ya. Benar, kalau istri nggak ngebet, repot nggak bisa ditinggal. Asli Lampung. Kalau kita Palembang. Oh, Palembang ya. Ibu juga asli. Asli Sumatera maksudnya. Jawa. Oh, Jawa. Oh, Jawa sama Palembang. Kalau orang tuanya dari Karanganyar. Oh, Karanganyar. Karanganyar itu banyak tuh. Iya. Karanganyar mana dulu? Nggak ngerti kalau ini. Nah, itu. Di sini juga ada Karanganyar. Ya namanya kabupaten. Kalau panjenengan dari mana? Oh, dari Makassar. Siapa? Mas siapa? Mas Fajar, Makassar. Asli Makassar. Kelahiran Malang. Berarti tinggalnya di Malang. Tinggalnya di Makassar. Cuma di Malang cuma numpang lahir aja. Sendiri. Ada yang baru datang ikut laku. Panjenengan ya. Sudah ikut laku panjenengan. Nah, ya. Dari mana? Oh, yang dari Jember. Iya, yang bareng sama ibu ini ya. Iya. Terus sama yang dari Lampung dan Waikanan ya. Lampung dan Waikanan ya. Saya itu pernah dari Palembang ke Lampung, tapi lewatnya Waikanan. Dan saya pernah buka tenda di pinggir jalan Waikanan, di jalannya, jalan raya. Memang agak ikutnya. Ya. Tadinya mau lewat apa? Gunung Mas. Gunung Mas apa gunung apa ya? Bukan. Gunung Mas atau gunung apa itu? Jalur tengah. Gunung Mas. Iya, Gunung Mas itu. Ya itu di situ saya dibegal. Nah, saya dibegal, terus sama begalnya dibilangin, "Bang, tolong balik lagi aja, Bang. Saya bisa sadar karena mendengarkan kata-kata Abang. Tapi yang lainnya di sana, Bang, masih ada banyak. Dan itu belum tentu bisa sadar seperti saya. Jadi mending Abang balik lagi aja, lewatnya Waikanan." Oh, jadi saya putar balik lewat Waikanan. Pakai motor itu. Dulu. Sudah tahun 2000-an. Sudah tahun 2000-an. Itu videonya ada itu videonya.
Saya buka tenda di pinggir jalan apa itu tidak ada. Siapapun panjenengan untuk yang baru datang dan bagaimanapun keadaan panjenengan serta latar belakang panjenengan, ingat apa yang sedang kita kaji bersama ini tidak remeh loh ya, bukan main-main. Dan saya tidak meminta syarat apapun dari panjenengan selain pertaubatan panjenengan yang sungguh-sungguh. Hanya itu yang saya minta dari panjenengan. Dan pengkajian kita ini tidak ada istilah gagal. Karena sepanjang saya kekadangan tidak ada yang gagal. Nggak ada. Kecuali beberapa orang. Dikarenakan tidak mengikuti motivasi. Tidak mengikuti motivasi. Dan sangat sedikit. Saya mempunyai kadang 7.000. Dari 7.000 kadang saya yang sukses, itu ada sekitar 5 orang yang gagal. Hanya ada 5 orang. Dari 7.000 kadang saya, hanya ada 5 orang yang gagal. Dan itu dikarenakan tidak mengikuti motivasi. Artinya selama panjenengan mengikuti apa yang dimotivasikan, tidak ada istilah gagal di sini. Nanti setelah panjenengan sudah menjadi ahli, tidak perlu menggunakan motivasi dari saya. Gunakan prinsip sendiri. Tapi harus ahli dulu. Sebelum ahli, lewati jalan yang saya lalui. Sebelum menjadi ahli, lewatilah jalan yang saya lalui. Dan kedatangan panjenengan ke sini tidak gagal paham kan? Bahwa yang sedang kita kaji ini bukan agama, ya, bukan ilmu, bukan kepercayaan, bukan kejawen, bukan organisasi, bukan, tapi ini tentang hidup, tentang jati diri kita sendiri yang seumur hidup menghidupi kita, tapi kita tidak pernah memperdulikan. Nah, tentang itu, bukan tentang yang lain. Dan sesungguhnya kita bisa itu, bisa ini itu karena hidup itu tadi. Dan motivasi dari saya, ikuti apa yang dimotivasikan selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng. Agar supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan. Dan jangan lupa, setiap kali panjenengan sedang istirahat santai, sempatkan diri untuk membaca tulisan-tulisan yang saya pamerkan di sini. Karena tulisan-tulisan yang saya pamerkan di sini ini adalah tulisan-tulisan yang pernah mengantarkan saya ke posisi ini. Daripada mikir yang ndak-ndak, mikir yang bukan-bukan, nah mending baca-baca tulisan ini sampai panjenengan hafal. Akhir dari kadangan kita malam ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada panjenengan semua. Barangkali ada yang punya pertanyaan. Monggo. Mungkin ada yang punya pertanyaan. Ada yang punya pertanyaan? Yang dari Makassar mungkin? Belum ada. Panjenengan tahu saya dari internet. Di Makassar ada banyak itu kadang saya. Pernah ketemu Zainal? Pernah ketemu? Oh iya. Dekat, jauh? Dekat. Nanti sepulang dari Manekung atau Gembleng, sempatkan waktu untuk bertemu dengan beliau ya. Ke Kadangan. Ngantar ke wah luar biasa. Ada sekitar 7 orang, kalau tidak salah sekitar 7 orang dari Sulawesi Selatan, termasuk Ujung Pandang, Makassar. Tapi yang saya punya nomor teleponnya itu cuma Mas Jainal.
Nah, yang lain di buku. Jadi saya enggak nyimpen. Yang saya simpen di Android itu cuma nomor WhatsApp-nya Jainal. Lainnya itu ada di buku semua. Jadi saya enggak tahu. Saya malas buka-buka buku. Karena dengan membuka buku saya jadi tahu kan, oh ini asalnya dari sini, ini nanti jadi residu itu saya. Ini teteh yang dari Bandung, Ya. Punya pertanyaan teh? Belum. Tapi sebelum ke sini sudah praktek dulu di rumah. Pak Dadang punya pertanyaan? Tidak punya pertanyaan karena saya bilang hentikan semua pertanyaan gitu. Pak Web ini membingungkan. Semua pertanyaan disuruh berhenti. Sekarang ditanya punya pertanyaan. Nah kalau tidak membingungkan namanya bukan wong edan bagu. Karena membingungkan jadi disebut sebagai wong edan bagu. Pasti bingung. Siapapun yang mendengarkan bahasa-bahasa spiritual dari saya pasti bingung. Kenapa kok bisa bingung? Karena belum pernah mendengarkan di majelis-majelis lain gitu loh. Belum pernah. Nanti bingung, dia kan kaget kan. Tapi kok cocok. Perjalanan hidup ini. Ya, iya, kayak gitu. Ini Pak kemarin itu kan Katanya enggak punya pertanyaan. nah, itu kan saya udah ditanyain tadi. Oh, belum ditanya. Oh iya, Bu, punya pertanyaan. Kan ini kemarin itu Cocong ini kecelakaan Pak di sini. Hmm. Pak. Padahal. Jadi aku pikir aku udah belajar panjang gaib ini dapat di rumah ini. Pas ini ada gaib-gaibnya Coba, ini. enggak, Oh, coba. Katanya di sampurna ngobatin gitu. waduh sembarangan Di lu. rumah Belum sakit, ke sini. Nah, terus? di rumah sakit ceritanya di Mitra sana. Oh, Wah aku sedih sambil sedih gitu. hmm, Tuhan tolonglah Cocong ini. hmm. Terus melakukan Disadarin, kataku. Sehat. melakukan Alhamdulillah 3 hari Pak. 3 hari sehat, Bisa pulang. bisa pulang. Padahal kendaraan dia Gagal otak itu, gagal otak. Otak. Nah, ya berarti gagal otak di situ kan. Itu Alhamdulillah resikonya udah bisa sekolah. lupa ingatan itu kalau di Enggak, sini. udah sekolah sekarang. Iya, maksudnya resikonya gitu. Iya, kalau dibiarin nggak cepat. Makanya aku Melakukan yakin-yakinnya melakukan patra samadhi mijil sampurno, ya, 3 hari di rumah sakit ya, langsung Bisa pulang. sehat pulang. Itu kesaksian yang luar biasa. Karena itu terus panjenengan ngebet ke sini. Bukan dari dulu kalau saya mau ke sini. harus. Ya, ya. Alhamdulillah. Hmm. Nah, di dalam manekung atau gembleng itu ada yang paling sulit loh ya. Apa itu? Tulisan itu. Hindari pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Dalam kurung diam. Kalau harus berbicara, bicarakanlah tentang wahyu pancagaib dan soal wahyu pancalaku. Ini tidak gampang loh. Itu paling sulit sini. Prakteknya paling sulit. Karena kita biasa ngerumpi, belum biasa diam kan? Itu paling sulit Bu ya. Kalau ada ini yang malam ini di sini loh ya. Kalau yang malam ini di sini ada yang bisa itu, maka dia akan menjadi kadang saya teladan. Tak ongkosin pulangnya. Pulangnya tak ongkosin. Sulit karena jarang. Semua yang manekung, semua yang gembleng itu jarang. Sering lupa. Jarang. Nah itu kalau dulu para leluhur kita itu tapa bisu.
bertapa bisu, bertapa tidak berbicara. Itu kalau disimpulkan itu ya. Nah, disimpulkan. Tapi kalau leluhur kita dulu kan bertahun-tahun. Kalau kita di sini cuma 4 hari 5 malam. Tapi abote. Beratnya itu. Ya pakai isyarat kalau yang dibicarakan bukan wahyu pancalaku ya berarti nggak bisa. Di dalam diri Itu sulit sekali itu. Kadangan kita malam ini cukup dulu ya. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.